Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dosen pembimbing kami, yang kami hormati kaum muslimin rahimakumullah. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas final kami, yaitu dengan mata kuliah ilmu qiraat, dan yang akan kami bahas di sini yaitu tentang cara membaca surah Al-Fatihah, yaitu menurut qiraah sab'ah. Adapun dalam tata cara membaca surah Al-Fatihah dalam qiraatu sab'ah itu, mengapa dibilang qiraat sab'ah? Karena dalam qiraat sab'ah itu adalah ada 7 imam yang berbeda-beda bacaannya, seperti itu. Nah, mungkin sebagian kita hanya mendengar atau hanya mengetahui cara membaca Al-Fatihah hanya satu bentuk. Akan tetapi ternyata masih ada bacaan-bacaan lain yang diriwayatkan oleh imam-imam yang 7, baik yang 7 dan 10 maupun yang 14. Nah, adapun mengapa kami di sini mengambil yang 7, karena dalam qiraat sab'ah itu bisa dipakai untuk sholat seperti itu, dan memang memenuhi karakter atau memang memenuhi kesohihan dalam riwayat-riwayatnya seperti itu. Nah, mungkin di sini sebelum kami membacakan surah Al-Fatihah dalam qiraat sab'ah, sebelumnya kami akan memperkenalkan siapa-siapa saja imam yang 7 itu dan siapa saja yang meriwayatkan atau yang meriwayatkan qiraat 7. Adapun imam-imam dalam qiraat sab'ah, yang pertama ada Ibnu Amr, yaitu dengan perawinya itu adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Dan yang kedua itu ada Ibnu Katsir, yang perawinya itu Al-Bazi dan Qunbul. Dan yang ketiga itu ada Asim Al-Kufi, dan yang perawinya itu Hafs dan Syu'bah. Dan selanjutnya itu ada Imam Abu Amr, yang diriwayatkan atau perawinya itu Ad-Duri dan As-Susi. Adapun imam yang selanjutnya itu adalah Imam Nafi dan Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai, seperti itu. Nah, adapun yang selanjutnya itu dalam membaca surat Al-Fatihah itu memiliki beberapa perbedaan. Adapun ayat yang pertama itu yaitu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama itu semua imam qiraat itu setuju atau sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara imam yang 7 tersebut. Nah, tidak ada dipanjangkan mi atau dipanjangkan yang mananya. Yang pasti dalam 7 qiraat dalam 7 imam tersebut itu semua sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada perbedaan sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu semua sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara 7 imam tersebut. Adapun ayat yang ketiga itu dengan bacaan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, apabila kita membaca wasol atau disambung ayat ketiga dan keempat, maka ada 2 pendapat. Bacaan Ar-Rahmanir-Rahim apabila kita sambung ataupun kita sambung ayat ketiga dengan ayat keempat, itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, dibaca seperti biasa atau seperti ini. Pendapat ini kebanyakan dari imam qiraat menerapkan idgham kabir pada pertemuan kedua mim. Nah, jadi mim pada kata Ar-Rahman Ar-Rahim melebur ke mim pada kata Maliki dengan panjang 6 harokat dan disertai gunnah karena ada mim bertasdid. Jadi seperti ini bacaannya, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, jadi kita dengungkan
di kata Ar-Rahim. Nah, jadi ayat keempat itu dengan bunyi Maliki Yaumiddin. Nah, Imam Asim dan Al-Kisai membaca panjang ma pada kalimat Maliki. Nah, pada ayat keempat, sedangkan imam yang lain itu membaca pendek, yaitu Maliki Yaumiddin. Jadi Imam Asim dan Al-Kisai itu hanya dua imam tersebut yang membaca panjang Maliki Yaumiddin. Tetapi imam yang lain atau imam yang lima itu membaca pendek, yaitu dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Nah, adapun ayat yang kelima itu dengan bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat kelima semua imam dan dari 7 imam ini semua sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara imam satu dengan imam yang lainnya. Nah, adapun ayat yang keenam itu dengan bacaan Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Imam Qunbul dari Ibnu Katsir membaca huruf shad atau dari kata sirata dengan sin. Jadi Imam Qunbul mengganti kata shad dengan si dengan bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi Imam Khalaf dan Khalat dari Hamzah membaca huruf shad dengan isyam antara shad dengan zai. Jadi maksudnya kita bisa membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dari Imam Qunbul. Sedangkan Imam Khalat dan Khalat itu membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, adapun ayat yang ketujuh itu dengan bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Imam Qunbul dan Ibnu Katsir membaca huruf shad diganti dengan sin, yaitu dengan bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan Imam Khalaf itu membaca shad itu diganti dengan zai atau isyam, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adapun Imam Khalaf dan Khalat dari Hamzah membaca dhammah huruf H itu sehingga menjadi hum. Jadi bacaannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi Imam Al-Bazzi dan Qunbul dari Ibnu Katsir itu membaca kata 'alaihim itu diganti menjadi silah mim jamak, yaitu 'alaihimu. Nah, seperti itu bacaannya. Jadi ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Nah, jadi maksud dari silah mim jamak itu adalah mendummahkan mim serta menambahkan waw madiyah sehingga dibaca panjang dengan ukuran 2 harokat. Nah, sehingga dibaca alaihimu. Nah, jadi bukan lagi alaihim tetapi menjadi alaihimu. Nah, adapun dari Imam Qalun dan Nafi membaca itu alaihim dengan 2 wajah, bisa sukun, bisa sukun seperti biasa atau silah mim jamak. Nah, jadi Qalun dari Nafi itu membaca alaihim itu dengan 2 wajah, bisa dia alaihimu, bisa alaihim, seperti itu. Nah, jadi imam yang lainnya membaca alaihim dengan kasroh ha dan sukun mim. Jadi mungkin itulah semua tata cara baca dalam qiraatus sab'ah mempunyai banyak perbedaan pada bacaan-bacaan ayatnya seperti itu. Jadi ketika kita mendengar ada bacaan seperti itu dan kita jangan kaget lagi karena memang periwayatannya itu memang sahih dan bisa dipakai seperti itu. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.